Shalom saudara. Jadi kalau ditarik kesimpulan malam hari ini, apa yang menjadi satu tema di pujian kita tadi? Pribadi siapakah yang pinter sekarang? Ya ini loh baru namanya murid, tambah lama tambah pintar. Karena sepanjang awal sampai akhir, semua menceritakan tentang kasihnya, kebaikannya, kesetiaannya. Bahkan dia seperti meneguhkan bahwa ketika semuanya menjadi gelap dan semuanya seperti tidak ada harapan. Dia berkata bahwa tak pernah berhenti, tak pernah berakhir untuk berharap kepada Bapa. Saudara yang terkasih, mau tidak mau, sadar dan tidak sadar, sejujurnya kita ini sedang di bawah sebuah gelombang yang membuat kita mau dan tidak mau menjadi orang yang harus berjaga-jaga. Dan punya keputusan untuk menjadi dewasa. Karena kalau kita tidak punya keputusan menjadi dewasa, kita akan kekanak-kanakan, kita akan terus menjadi orang yang selalu miss dengan Tuhan. Kita nggak mengerti musim, kita nggak mengerti tujuan Tuhan. Bahkan kita tidak percaya bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang dirancangkan, yang disiapkan untuk yang luar biasa buat setiap kita. Saudara terkasih, bukankah kesalahpahaman itu seringkali dialami oleh anak-anak Tuhan? Karena apa? Karena tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak ada hubungan yang dekat, tidak ada hubungan yang intim. Saudara, begini ya, saya juga sering menyampaikan sebuah ilustrasi. Kita itu nggak akan pernah bisa punya hubungan yang bergaul karib dengan Tuhan kalau kita tidak punya satu hubungan yang bisa menyentuh orang-orang di dekat kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan. Bahwa kita nggak akan pernah bisa menyentuh hatinya Tuhan tanpa kita menyentuh dulu orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena mereka itu adalah alat peraga bagaimana kita menyatakan kita taat pada Tuhan, kita menjadi orang yang melakukan firman. Ketika kita tas dulu, kita melakukan dulu, maka roh Tuhan itu akan turun pada kita. Dia akan mengalirkan aliran kasihnya, rohnya, bahkan saudara ya, pengertian. Wah, ketika aku lakukan ini ternyata, saudara pernah nggak ketika saudara itu seperti dituntut Tuhan untuk mengasihi, mengampuni, bahkan melakukan hal yang sebenarnya saudara nggak suka, bahkan orang ini nyebelin banget gitu. Tapi ketika udahlah, kau lakukan aja lah. Dan ketika kau melakukan sesuatu tiba-tiba menyentuh hatimu dan kau merasakan sebuah kelegaan. Pernah nggak? Kenapa kok lega? Ternyata ketika kau taat dengan Tuhan, kau melakukan kasih dan ketika kau sentuh sesuatu, itu roh jahat. Detik itu lepas. Seperti terputus. Kenapa? Karena yang mengalir itu kasih Tuhan. Semakin orang penuh, banyak mengasihi, semakin ya hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena kita ini menabur dulu baru menuai. Betul apa betul? Jadi kalau kita ingin sekali lagi, ingin mengalami Tuhan lebih banyak, ayo lebih banyak sentuh orang-orang di sekelilingmu. Bahkan menghamba dengan orang-orang di sekelilingmu. Karena itu yang menyenangkan Tuhan. Tuhan paling suka kalau kita ini berani merendahkan diri dan menghamba. Tentunya saudara ya, menghamba nggak boleh sembarangan. Nanti saudara bisa disalahgunakan. Bu katanya menghamba, tapi mau PDKT dengan sesuatu. Jangan memanipulasi.
Ya. Ingat, ini orang-orang di sekitar dulu, sekitar kita, suami, istri, anak, orang tua, ya keluarga kita dulu. Yang kedua, biasanya orang yang paling kita nggak suka. Ingat, Tuhan itu selalu ya saudara ya, kasih kita sarana tuh yang daging kita nggak suka. Itulah akses Tuhan. Ya. Nah saudara, kalau kita tuh rajin melakukan ini aja. Misalkan kita melawan malas. Tapi gini, kita tahu karena ini apa? Untuk menyentuh Tuhan. Ya udah saya lakukan. Apapun yang berlawanan dengan dagingmu, sebetulnya itu urusan dengan Tuhan. Coba rajin terus lakukan seperti itu. Kau akan dengan sangat mudah untuk apa? Mengalami Tuhan. Bahkan engkau yang dengan sengaja, didik aku Tuhan. Didik aku Pak, didik aku Mah. Dengan sengaja memberi diri. Wow. Coba kalau Aurel, Pak, didik Aurel Pak, please Pak. Kalau Aurel nakal, Aurel bandel, Papa nggak usah dengerin, pokoknya bila perlu Papa bentak Aurel. Wah kalau Aurel sampai seperti itu, wah Tuhan itu nangis. Ini keajaiban lebih daripada Borobudur. Dan itu menyenangkan Tuhan. Saya tuh kadang-kadang heran ya manusia ini. Yang sepele gak mau dilakukan, yang ribet sampai cenot, cekot, dipusingi coba. Tuhan bagaimana sih mendengar suaramu? Mengalami pribadimu. Hati ini jahat terus. Gak sesuai doanya. Padahal simple. Ya toh? Coba kalau Pak Sentosa tuh sentuh istrinya, sayang gimana hari ini? Ihi. Nanti yang bilang memandang wajahmu, bukan Pak Sentosa, tapi Tuhan. Memandang wajahmu, ku terkagum sentuhanmu. Makanya daripada katanya Bu Indah, mbok yang ngalami sendiri. Gimana ketika Tuhan tuh nyanyi buat kita. Jangan nyanyi buat Tuhan terus. Buat Tuhan menyanyi. Bahkan apa? Seperti memuji Engkau. Karena apa? Begitu bangganya. Coba kalau Aurel, wah bangun pagi ranjang bersih kamar. Wah, pagi-pagi sudah bangun. Ngapain kok tumben Aurel? Aku mau doa apa? Cari wajah Tuhan. Terus petik gitarnya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang merana. Kenapa? Nunggu rumah besar belum datang-datang. Kalau Aurel seperti itu, jangankan Jamie, Tuhan di surga, wow tiba-tiba seperti pakai kuku bunga Bimatiel. Wah takjub. Nah yang seperti ini loh nak yang tak cari. Saya tanya, gampang apa susah? Mi, bangun pagi nih rodok susah. Saudara, ayo hari-hari ini saya ajari rahasia pintu belakang. Masih ingat gak pintu belakang saya? Apa itu? Lah ya. Sudah dilakukan? Hah? Terusan? Kadang-kadang. Coba lakukan menerobos pintu belakang terus. Lihat, kau bisa mencuri hati Tuhan. Tapi bukan cuma nyembah ya, tapi lebih juga kepada apa yang kau lakukan
seperti yang Tuhan mau. Bahkan inisiatif gitu loh saudara. Artinya kalau orang inisiatif itu enggak tunggu disuruh melakukan sebuah kebaikan. Tapi tiba-tiba hati ini punya tercetus, kayaknya aku harus lakukan ini. Dan kau tahu ini menyenangkan Tuhan banget. Kau tahu ini menyenangkan Tuhan banget. Kau setia saja. Menyenangkan Tuhan enggak? Senangkan Tuhan. Banyak hal, perbuatan-perbuatan yang itu simple banget. Tapi itu kalau kau lakukan dengan tekun ya, wah itu menyenangkan Tuhan. Contohnya seperti yang dilakukan Ruth, dia mau jelai setiap hari, setiap pagi. Pagi-pagi buta dia udah bangun perlu jelai. Terus sampai mau petang. Tekun, setia, tekun. Membosankan dia tidak apa-apa. Orang itu saudara teruji ketika dia melewati sesuatu yang menjenuhkan, membosankan, tapi dia tahu itu punya nilai, dia tahu itu Tuhan dan dia terus melakukannya. Itu yang dikatakan tekun. Saudara terkasih, dan itu di mata manusia sepertinya sepele. Tapi di mata Tuhan itu perkara yang besar. Orang yang setia, orang yang tekun di mata Tuhan itu perkara yang besar. Karena Allah bicara apa? Hati. Saudara yang terkasih, dulu saya nggak pernah mikir akan jadinya seperti ini. Tapi yang saya lakukan hanya apa? Setia. Dan kesetiaan itu harus punya integritas, punya bobot, punya value. Jadi ketika kau punya bobot, sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan membawa hidupmu akan punya nilai dan diangkat Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di Roma. Ayat ini sudah sangat populer. Tapi seringkali kita itu tidak memahami saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam semua artinya segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara garis bawahi bahwa Dia turut bekerja dalam semua. Dari segala sudut, dari segala aspek Dia turut bekerja. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan juga dikatakan orang yang terpanggil. Siapa orang mengasihi Tuhan? Orang yang selalu berkata, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Dalam apapun, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Apanya yang iya ini saudara? Proses demi proses, lembah demi lembah, apapun bakal yang Tuhan habiskan, yang Tuhan mau tarik semua. Bahkan tidak ada lagi yang bisa kau lihat, kau harapkan. Tetapi ketika hatimu selalu berkata, aku yes dengan kau Tuhan. Bahkan hal-hal yang enggak masuk akal, hal-hal yang terlalu sulit bagimu. Tapi engkau enggak pernah berkata tidak. Kau enggak perlu banyak pertimbangan, kau enggak ibarat gini ya. Tuhan mau hancurkan dirimu sekalian. Kau selalu berkata Tuhan, kalau itu memang baik, silakan kerjakan. Saudara, pernah enggak kau mengalami sampai di titik nol? Di titik nol itu artinya di bawah miskin, enggak berdaya, terus sakit. Dan hatimu seperti gini.
Terima kasih buat kasih setiamu. Dan kau percaya ada penyertaan Tuhan, kata penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Dan terus berkata, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Satu kali waktu saya hamil Elisa dan penyakit ini seperti terus menggerogoti. Saya tuh kalau dari rumah ke hampir ke Kaliwaron tuh berapa kilo tuh Jim? Hah? Masa 7 kilo? 10 lebih lah ya. Saudara tahu Kaliwaron kan? Itu jalan. Itu belakangnya Kaliwaron. Jadi Darmosada sampai tembus ke sana lah ya. Itu jalan. Dan setiap kali ini kambuh, gemeter, keringat dingin. Saudara. Yang muncul lagu-lagu tentang berterima kasih. Di tengah sudah kayak mau pingsan, saudara. Nanti cari tempat, cari pohon, kadang susah cari kursi, cari pohon aja buat sandar supaya kalau ada apa-apa enggak jatuh. Dan itu dilewati sampai saudara 6 bulan. Setiap kali. Dan sepertinya Tuhan itu enggak nolong. Doa seperti enggak didengar. Sepertinya tetap melilitnya kayak orang keguguran tuh sewakit bahkan enggak tolak. Antara keguguran melahirkan tuh pokoknya waduh seperti perut ini diperes, diutek bawah pokoknya. Keringet dingin itu bisa setengah jam, bisa sampai 50 menit. Kadang di jalan nyanyi kayak orang gila, dilihat orang gak pusing saya. Orang noleh-noleh sampai ada beberapa tanya, kenapa? Gak apa-apa, silakan jalan. Saya gak bilang tolong saya enggak. Satu kali aja gak pernah, tolong saya. Saya selalu bilang, terima kasih buat kasih setiamu. Dalam kondisi penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Saudara, puji Tuhan. Makanya kalau Bu Valen cerita tentang penyakit, saya ini gak ada apa-apanya dengan Bu Valen yang 7 tahun, saudara. Dan ketika berdoa sepertinya Tuhan tidak menjawab dan seperti tetap mengalami sisi gelap. Tapi terus punya keputusan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Saudara, banyak perjalanan-perjalanan yang sepertinya itu lembah kekelaman yang berkepanjangan, lembah kematian, bahkan penghinaan, penghujatan. Sesuatu yang wah benar-benar dipermalukan, dilecehkan.
Tapi bagaimana yang keluar dari hati ini? Selalu yang baik. Dan itu yang membuat kenapa Roh Tuhan itu dengan sangat-sangat, bukan terpaksa, sangat mengingini untuk tinggal dalam kehidupan saya. Kenapa saudara? Karena ketika hati kita tulus dan berani melewati apapun, menghadapi setiap resiko demi resiko, tidak punya reaksi marah, seperti orang bodoh tetap mempertahankan iman. Karena itu tadi, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Saya punya mertua yang begitu ajaib. Coba. Tapi apakah saya harus terus marah-marah? Awal saja marah, tapi ketika Tuhan memberikan saya pengertian, ini untuk mendewasakan rohmu. Pada saat itu ada lagu ini, pencobaan yang ku alami di setiap pergumulanku untuk mendewasakan rohku hingga pada waktumu nanti ku pasti akan timbul seperti engkau tidak pernah diperhadapkan orang-orang yang jahat dalam tanda kutip, orang yang sadis, orang yang bengis. Bagaimana engkau bisa menghasilkan emas yang murni, saudara? Kalau semuanya aman-aman, semua baik-baik, tidak ada yang memusuhimu, bahkan menghujatmu. Kalau kau belum sampai di musuh, dihujat, engkau masih kanak-kanak. Tanya kanan kirimu, sudah pernah belum? Kalau belum masih kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu nyanyi gini, jalan serta Yesus, jalan sertanya jalan toh. Prosesnya enggak, jalan kok. Itu anak sekolah minggu. Tapi orang-orang yang Tuhan jadikan bintang, Tuhan jadikan emas murni. Mau enggak mau, suka enggak suka, harus lewati ini. Harus lewati, enggak bisa enggak. Jadi jangan takut kalau Tuhan perhadapkan engkau dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ya. Mau tak pateni tapi gak iso aku ya. Loh serius. Orang yang gua mesin tapi enggak berdaya. Karena ada lagunya, di saat ku tak berdaya, firman-Mu berbicara, kuasai dirimu, jadilah tenang, jangan marah, apalagi mencakar. Saudara, kalau engkau belum pernah ngadap si empot, sorry ya, masih teri. Tanya kanan kirimu, wes teri apa kakap? Baru teri aja melo. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya Allah, baru teri. Wes raisa bangkit. Terlalu lebay. Saudara ini loh, hidup kita semua itu pasti mengalami Roma 8:28. Salaman kanan kiri, kue sudah ngalami belum? Sudah ngalami dilukai, bahkan maaf, sampai diludahi. Pernah? Oh belum. Siapa yang mau coba angkat tangan? Satu tok, sing lain nih. Saudara terkasih,
Diludahi itu kesembuhan. Yesus yang meludahi orang buta. Loh kenapa kau perlu diludahi? Supaya tercelir matamu yang buta itu. Loh iya toh. Jangan rasa baunya. Enggak penting baunya. Manfaatnya. Mentang-mentang sudah ngalamin saudara ya. Jadi dikatakan, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang mengasihi Tuhan? Lagi R. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia melakukan firman. Amin banter. Saudara terkasih, yuk apapun hari-hari hidupmu, sesak tekanan apapun, tenangkan hatimu. Tuhan aku percaya, ini loh aku sedang dipersiapkan Tuhan. Mentalku, sikapku, apapun. Saudara. Makanya tadi saya bilang itu. Saya itu langka ketemu orang yang Bu, tolong hajar saya. Bila perlu injek sampai injak-injekan Bu. Loh saya kasih tahu ya, semakin orang menyerahkan diri itu Tuhan malah gak tega. Loh serius. Tapi nek kowe takut-takutan ya toh. Enggak akan jadi apa-apa. Saudara tahu bikin apa namanya apa itu? Roti goreng atau apa yang dibanting-banting. Cakwe ya, cakwe. Kalau belum jadi cakwe belum apa-apa. Dibanting, bek. Top. Kayak Bu Endah, awal-awal datang ke Nafi. Ngerengek. Begitu, kuat. Akhirnya hidupnya tambah naik dan tidak turun. Tapi ada kuliah selanjutnya Bu, selesaikan. Belum selesai itu masih jauh. Ya, ojo wajah itu kereng. Rohnya yang kereng. Ya, badan gede rohnya. Nah. Saudara, yuk perhatikan, ini tahun ini sudah mau habis. Apa yang sedang menjadi pengejaran saudara? Kita harus punya pengejaran untuk sebelum tutup tahun. Mengejar apa? Perkenanan Tuhan. Beresin semua yang kemarin saya jelasin kan? Selasa dan Minggu kalau saya udah jelasin. Ayo cepat berlomba. Supaya ketika Anda dapat sebuah covenant-nya, jangan bilang ini. Covenant-nya pertobatan, ya ampun. Jauh. Cepat. Ya. Jadi saudara terkasih, semua intinya gini loh, apapun dalam kehidupan kita, kalau tidak diizinkan Tuhan itu enggak akan terjadi. Apapun itu, baik karena kesalahan kita, karena bukan kesalahan kita, kalau sampai diizinkan Tuhan, berarti itu mendatangkan kebaikan. Jadi saudara terkasih, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan siapapun. Belajar melihat kacamata Tuhan bahwa ini seizin Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang hidup setia. Setia melakukan firman. Setia ini orang yang mengasihi Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Nah kalau setianya cuma musim-musiman kayak Tanti ya gak tahu lagi, gak tahu mengasihi apa enggak. Kena lagi. Wis ora sangekek. Ya. Bahkan dikatakan yang terpanggil. Yang terpanggil. Apa itu yang terpanggil saudara? Orang yang terpanggil itu orang yang sudah dipersiapkan Tuhan dari semula. Dia sudah ditetapkan Tuhan, bakal nanti ujungnya, endingnya mau jadi seperti apa. Yang terpanggil. Jadi saudara terkasih, hati-hati hari-hari ini karena saya lihat banyak sekali orang tuh semakin mengeluh. Waduh, satu hari kalau terima WA orang mengeluh tuh sampai aduh, banyak sekali saudara. Bu ini gini. Kadang-kadang gak tak baca saudara.
Cuma tanya Roh Kudus, ini endingnya apa toh Tuhan? Panjang kali lebar kayak koran. Pusing saya. Loh ada orang curhat saudara ya, dari A sampai Z, sudah dikasih solusi. Tapi ini Bu ya, begini, tambah lagi. Tak bilang Roh Kudus tolong dibaca ini. Tapi di sini tidak ada, bukan di sini. Jangan ini tertuduh ya. Di Jakarta. Itu setiap pagi setoran koran saudara. Saya belum bukain pun lagi nih, ini ada koran lagi. Bukan Jawa Pos, bukan Surabaya Pos, Jakarta Pos. Ini orangnya suka ngeyel, saudara diomongi apa. Nanti saudara kalau saya tuh udah males, ini saya telepon. Ibu tolong dengerin saya. Ibu repot, ya. Iya Bu, gimana Bu setelah saya ngomong gini. Tapi dibantah lagi. Ibu kan tadi bilang saya repot. Saya jawab iya. Iya Bu, sebentar aja Bu. Tapi itu tambah plus saudara. Tapi kenapa? Karena orang ini sakit jiwanya. Jadi penuh kemarahan. Model seperti tipe khusus ini memang kudu sabar. Tipe yang khusus ini saudara. Kita bilang Tuhan, situ engkau ingin Tuhan ya jual kakek. Nanti sudah ending baru saya ngomong. Ibu mau dengar apa mau saya tutup? Nah itu baru dia berhenti. Iya Bu. Dan ini orang yang maunya didengar gak mau dengar. Nah saudara terkasih, saya tuh ngomong gini sama dia. Apapun ibu mau protes, mau apa, ini diizinkan Tuhan. Tapi Bu, Tuhan begini, saya begini. Nah ini saudara. Dan Tuhan bilang ini jenis seperti ini, seperti tembok Yeriko yang belum bisa diterobos. Jadi perlu dikelilingi sampai berapa kali? Ya sabar, ngenteni sampai dikelilingi. Serius saudara. Tuhan bilang, makanya kalau ngadepi gini saya sama Tuhan enggak boleh banyak omong. Wis denger noto, ini butuh sampah kok. Bukan butuh solusi. Kenapa? Merasa apa? Enggak punya pelampiasan. Soal percaya enggak? Bisa 2 jam loh kadang-kadang. Sampai baterai habis. Saudara. Nanti kan saya charger. Ya toh? Saudara saya charger karena sampai habis. Terus habis itu ya mati saudara, nanti begitu nyala gitu jebret, sambung lagi. Jadi saudara begitu saya buka handphone, waduh banyak. Ibu handphonenya habis ya baterai, lu tahu loh baterainya habis. Ya kok seri tersanjung saya bilang. Astaga. Tapi butuh sabar. Ini Roma 8 ayat 28, sabar. Kenapa? Jenis ini memang khusus. Ketebalan tembok Yeriko yang harus diputeri dulu. Sabar, ngumpet sih. Tapi untungnya satu tok saudara yang kayak gini. Dan saudara lain seperti orang kayak gini saudara. Butuh 3 tahun lebih saudara. Tapi saya enggak bilang Tuhan, kapan selesai? Enggak saudara. Saudara terkasih lama-lama dia sadar. Bu, saya paling sayang tok Bu yang cerewet kayak gini. Ya memang benar, enggak salah kamu. Tumben kok tepat saya bilang gitu. Karena saya tuh kalau curhat ke mbak-mbak Tuhan lain buka direken saya. Ya ngereken orang ajaib kayak gini, saya bilang gitu. Tapi ujungnya saudara, lewat semua kesabaran. Saya juga dapat bonus dari Tuhan. Bonusnya saya apa saudara? Ya pada saat itu saudara, saya itu kan punya sebuah tanggungan untuk Papua. Dan memang udah tersepit banget Tuhan. Kasihan ini, udah waktunya kirim mereka dan bla 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 bla. Saudara, tiba-tiba ini orang kan lit pokoknya saudara. Tiba-tiba dia bilang gini, Bu, aku tak buka rahasia ya. Rahasia apa? Dan cepetan saya bilang itu. Aku ini kan gak punya itu Bu ya, deposito dia ada bunganya tiap bulan. Nah bunganya ini tak tabung lagi Bu. Jadi ya
tapi kali ini bunganya Bu ya, enggak tak tabung, mau tak setorno Ibu. Ya dari kemarin kayak saya bilang gitu. Saudara, singkat cerita, dia kirim saudara, lumayan besar. Dan dia bilang ini loh Bu, bayaran Ibu setia. Kurang ajar gak saudara? Ya wis gak apa-apa, sabar. Sak karepmu, ya, sak nyeplosmu sembarang. Namanya onder dirusak saudara ya. Ya wis lah, gak apa-apa. Tapi gara-gara itu dia sampai hari ini sayang sama saya. Bu, enggak ada Bu hamba Tuhan seperti Ibu. Ya, enggak ada pasien juga seperti Ibu juga. Saya katakan, lewat ini juga saya diproses sabar. Ketika saya, aduh Tuhan, cek panjangi Tuhan, tolong bacaan Tuhan. Tuhan kok bocek kurang ajar saudara ya. Artinya gini, ini maksudnya apa? Pokoknya apa Tuhan, apa? Gak sabar saudara. Tapi lewat ini, akhirnya saya belajar sabar. Koran ya tak koran, tak baca. Tapi ya saudara, ketika saya lewati aja beberapa, Tuhan bilang, lu enggak setia, dibalani lagi saudara. Ini ternyata pendidikan ketekunan lewat dia. Nah saudara ini, kadang-kadang kita merasa gini, apalagi saya kan, wow sudah hamba Tuhan, pasti beres. Belum ternyata. Kadang kumat, gak sabari saudara. Nah pada saat kumat dikasih masalah seperti itu. Nah, kalau kumat lagi saudara, ada masalah lagi. Kembali lagi saudara, kadang-kadang kita ngadepi orang-orang kayak, aduh ya ampun Tuhan, aduh. Jangan aduh, sebetulnya apa? Penyakitmu kumat. Ayo bilang kanan kirimu, ojo aduh, itu penyakitmu lagi kumat. Loh karena aku sudah sabar, iya lagi kumat. Ya Pak ya, jujur ayo. Ya Pak ya. Iya toh. Duh Tuhan aku wis ndak pelit Tuhan. Pelitnya kumat dadi kikir balik maneh. Makanya suruh Tuhan nabur. Karena pelitnya kumat, bukan kumlot. Duh ini perasaan sudah pernah Tuhan. Lah kenapa lagi? Karena kumat. Nah, saudara kembali lagi. Apapun ya. Karena saya ini setiap hari orang-orang yang kontak dan bla bla, kalau enggak gegeran rumah tangga, ekonomi, penyakit, pekerjaan, apa semua tuh kayak ruwet dan boncekno dan bla bla. Cuma saya ngomong gini, sudah Roma 8:28. Bu aku enggak dibayar Bu. Roma 8:28. Terakhirnya pas buat saya keluar, percaya saja. Enggak dibayar kok percaya saja piye toh Bu? Nah, saudara terkasih, apapun keadaanmu, percayalah. Roma 8 ayat mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi si dia Bu, enggak, bagi kita. Bagi kita sendiri, bukan bagi orang lain. Ya, jadi saudara terkasih, hati-hati menghadapi, melewati masa-masa sekarang ini, yuk belajar tidak mengeluh. Karena ketika kau sudah melewati, kau tambahkan keluhan, jadi kebocoran. Udah bagus lewati, tapi ditambah keluhan, bocor. Ditambah ngomel, bocor. Udah jalani aja. Enak gak enak, tertekan gak tertekan. Bahkan seringkali saya ngelewati bahkan sampai gak bisa ngomong saya. Seperti sesuatu yang, ya udah Tuhan. Capek dengan semuanya. Tapi jaga mulut. Saya kalau keceplosan, apa yang saya lakukan? Pemberesan. Ini ceritanya kemarin nih, saya kesel, marah. Ceplos satu kata. Lagi mau pelayanan lagi coba. Kurang ajar kok memang iblis. Apa iblis salah? Enggak iblis salah. Saya yang enggak mau ngasih diri. Ojo titik-titik iblis saknol iblisnya saudara. Iblis. Kita enggak mau ngasih diri kok iblis. Nah, saudara, sudah detik-detik saya mau pelayanan. Saya ngobrol sama anak saya, terus saya ini kesel sudah. Kayaknya sudah enggak berdaya untuk bicara lagi. Tapi ini ngomel, langsung saya ngeluarin satu kata salah. Tek langsung saya, salah ini saya.
Iblis bilang apa? Enggak layak. Layak saja, yang penting bereskan. Saudara, saya harus kereng sama iblis. Oh namanya lidah kesel kan enggak apa-apa toh, yang penting bertobat. Saudara, wah iblis seperti neror. Karena memang saya tidak membereskan dengan anak saya. Tapi saya berdoa, saya sadar saya berdoa. Karena saya sudah di bawah, karena saya mau Zoom. Zoom itu dari jam 7 sampai jam berapa kemarin? 10 ya. Nah, saudara. Dan iblis itu seperti gini. Oh awal mau memulai, iblis bilang gini. Nanti kamu lah pasti firmannya ada gangguan dan bla bla. Saya enggak pusing saudara. Yang penting saya bilang Tuhan ampuni saya. Tadi saya salah ngomong, saya capek Tuhan. Saudara tahu enggak? Tuhan itu bukan setan, bukan iblis yang makanya enggak. Kalau kita membereskan, dia Tuhan yang setia. Karena dia tahu kita capek. Dia tahu kita udah enggak berdaya. Jadi kalau ada suara-suara yang terus seperti itu, saudara jangan didengarkan, itu setan. Tuhan itu tidak bersifat mengintimidasi kita. Yang penting begitu kita sadar, ya cepat bereskan. Ya, saudara, jadi saya bereskan, iblis berusaha. Untuk apa? Karena yang saya layani ini ya spiritnya kan juga ya begitulah saudara. Jadi iblis berusaha. Nah apalagi yang dibahas tentang hal-hal yang okultisme, yang iblis makin seru. Wah di rumahmu kotor. Coba, itu namanya apa saudara ya? Deru ombak yang berusaha merongrong. Nah bagaimana kita menyikapi? Yang penting kita sudah membereskan di hadapan Tuhan walaupun sama yang bersangkutan belum. Tapi saya sudah berdoa. Dan ketika saya sudah selesai, saya naik, saya langsung datangi anak saya. Sorry ya mami. Terus dia bilang ini, iya mami, tadi saya juga mau cari mami. Puji Tuhan. Itulah saudara, kalau kita rajin sama keluarga, sama anak, apapun itu cepat kita bereskan, enak. Tapi kalau kita jadi orang yang gengsi, diem-dieman, ngempet, repot saudara. Panel 2 enggak mempan, tanya Pak Guanto. Itu kok Pak Guanto atau Bu? Lo ngalami ya? Tahu ngerti, tapi untuk melangkah ini berat. Kenapa? Karena gengsi. Saya terhadap siapapun saudara, kalau saya salah, saya enggak mau gengsi. Karena saya tahu itu didikan Tuhan. Dan saudara tahu enggak, kesombongan, gengsi, keangkuhan itu roh yang Tuhan enggak suka, roh yang Tuhan benci sekali. Jadi saudara terkasih, mari hari-hari ini kalau kau sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan hatimu, kesel, bahkan sampai kamu lelah, bahkan aduh Tuhan. Ingat Roma 8 ayat 28. Ya, itu Tuhan izinkan. Mendatangkan kebaikan buat kita. Kita, bukan dia, bukan siapa, kita. Kita dipoles lagi, yang sabar dipoles lebih sabar lagi. Yang sabar, sampai lembut, sampai rohmu itu. Ibaratnya sampai tulang mati diinjek enggak terasa apa-apa. Di sini ada yang diinjek enggak terasa apa-apa, coba angkat tangan. Masih sangat Bu. Saudara, kita harus mengalami seperti itu. Di mana kita ketika diperdaya kayak apa, kita bisa cuma diem. Usahakan di level itu. Supaya kau mengerti yang namanya penguasaan diri itu seperti apa. Mati di daging itu seperti apa. Bahkan ketika engkau disalah artikan, disalah mengerti. Bisakah kau tetap, ya. Tidak usah kamu membela diri. Saya ini sering ngajar anak-anak rohani saya. Bisa nggak kamu nggak usah berbantah? Bisa nggak usah komen? Kenapa? Saya mendidik mereka. Nggak usah komen. Kalau kamu ditegur diapain? Bukan berarti nggak boleh pemberesan. Bukan. Pada saat kamu ditegur, diam dulu. Nanti udah oke, hatimu tenang,
Kalau Tuhan izinkan, kalau enggak jangan. Karena apa? Itu proses. Kalau Tuhan izinkan, boleh enggak Tuhan aku pemberesan? Tuhan boleh, silakan. Bicara, Mami tadi begini-begini. Kalau Tuhan enggak boleh berarti apa? Proses. Saya ajarkan anak-anak begitu, saudara. Kalau kamu mau protes, mau pembenaran, tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak? Kenapa? Saya cuma satu gini, kalau kau punya roh yang lemah lembut, Tuhan itu yang menguasai hidupmu, yang mengerami engkau. Itu luar biasa. Kalau kau punya kehambaan, benar-benar kehambaan, Tuhan akan selalu jatuh cinta buat hidup. Engkau akan, ketika engkau diangkat ya, engkau enggak akan direndahkan lagi. Bahkan contohnya siapa saudara? Daud. Daud itu direndahkan sampai serendah-rendahnya. Sampai hari ini namanya tetap dia sebagai raja. Saudara coba, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa menginspirasi hidupmu, ambil. Kalau saya suka yang namanya Maria Magdalena, Ruth, saudara, Esther. Wah, kenikmatan buat saya. Apa ikut tidak ada air mata? Ada, penderitaan ada. Tapi satu hal, itu membuat Tuhan gak pernah bisa jauh daripadamu. Saudara pelajari Ruth, pelajari Maria Magdalena, yang hatinya gak pernah bisa pisah dari Tuhan. Ketika dia dikubur dan jasadnya gak ada, wah dia histeris. Siapa yang ngambil Tuhanku? Siapa? Histeris saudara. Kalau ada drama itu saya pengen peranin tuh, biar ngerti ya apa. Kenapa Yesus begitu terangkat? Dia nggak cari 11 murid, dia cari Maria Magdalena, dia nggak cari Maria ibunya. Dia cari wanita pelacur ini, atau wanita yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Kenapa? Karena cintanya ini loh saudara. Pengejarannya bayangin, sudah bangkai aja masih ditungguin saudara. Artinya gini loh, ketika kau menjadi orang yang mempercayakan Tuhan dan tiba-tiba harapanmu seperti putus. Gelap semua, seperti di kuburan gak ada apa-apa. Apakah kau tetap berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bisakah kau saudara, ketika harapanmu sepertinya enggak ada harapan, Tuhan, ya udahlah Tuhan, aku tetap di sini, aku tetap bersyukur, aku tetap percaya, dan aku enggak akan melangkah dengan kekuatanku. Bisakah enggak? Ketika sepertinya Tuhan enggak tolong engkau, seperti Tuhan enggak buka jalan bagimu, apakah engkau tetap berkata, Tuhan aku cinta engkau? Saudara yang terkasih, coba hati ini harus dilatih. Kadang saya berpikir gini, kalaupun sepertinya nanti Tuhan tidak menjawab, kira-kira apa ya yang reaksi di hatiku? Saya udah ngomong dulu saudara, saya udah siapkan hati saya udah prepare. Kenapa? Kalau itu terjadi, saya tetap tenang. Tapi ketika firman Tuhan bilang, ketika kau takut kehilangan nyawamu, maka engkau akan takut. Tapi ketika kau tidak takut kehilangan nyawamu, enggak akan terjadi apa-apa. Jadi lebih baik mana? Prepare atau enggak saudara? Prepare. Kenapa? Supaya engkau jadi orang yang tidak apa? Pecundang. Belajar menjadi pejuang sejati apapun itu.
Tuhan, aku tetap memilih di sini. Percayalah, justru itu membuat hati Tuhan terharu. Saya rindu ya di tempat ini adalah orang-orang yang sangat teruji kesetiaannya dengan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, bobot-bobot mencintai Tuhan, itu ada dalam kehidupan saudara. Dan serius saudara, itu yang selalu saya bilang sama Tuhan. Jangan sampai mereka ini kosong, bahkan sampai terlalu ringan bobotnya. Nah, saudara, kenapa? Ya, saya percaya kalau ibu pengen anaknya jadi lebih baik, bahkan lebih dari ibunya kan. Itu aja saya. Jadi saudara terkasih, mari hari-hari ini belajar sadar, apapun yang terjadi jangan bereaksi marah ya. Terutama kalau itu unsurnya karena kesombonganmu, karena keangkuhanmu, karena ya, pemberontakanmu, lawan itu. Lawan. Belajar. Katakan Tuhan, kalaupun aku mengalami hinaan bahkan lebih lagi direndahkan daripada ini, aku rela kok Tuhan. Aku rela. Lihat nanti hidupmu. Yang kedua saudara, kasih itu gak usah saling menunggu, kasih mendahului. Saya beberapa hari ini kesel, udah kesel segalanya, kesel sama suami gitu ya. Tapi saya percaya, kesabaran ini terus. Semalam sampai anak saya bilang, Mami gak usah tunggu papi. Saya tetap tunggu. Akhirnya suami saya jam 1 lebih berapa baru masuk. Saya sakit, pinggangnya sakit saudara, jadi mau digerakin tuh sakit sekali. Jadi kalau bisa berdiri sini, puji Tuhan. Dan saudara, waktu suami saya datang, karena saya mau minum obat, jadi saya bilang, Papi, aku mau makan. Saudara, terus nggak tanya apa-apa, langsung dia turun bawain makan. Dan ini dalam sejarah baru pertama kali. Dia bawain agak banyakan, dia bilang, waduh kok banyak Papi? Makan kita berdua. Wow. Oh enggak, pertama bilang, waktu dibawain banyak tuh saya masih enggak ngeh dia ngomong, terus begitu sendoknya 2 saya tanya, saya pikir keliru, ambil garpu keliru sendok. Papi ini sendoknya kok 2? Ya kan kita berdua. Oh, sulit apaan? Dan saya ini biasanya Bapak Ibu, ini jujur nih pengakuan dosa. Gak bisa minum misalkan 1 gelas berdua sama suami, saya gak bisa. Sendok, saya dulu baru suami saya, kalau suami saya dulu saya gak mau. Ini pengakuan dosa. Tapi bertobat saudara. Sampai harus bilang, mami lah pancet aja. Karena bekasnya papi toh, gak mau toh. Tapi saya bilang, Tuhan tolong ajari aku Tuhan. Nah, saudara terkasih, dan saya mulai melatih. Dan saudara Maria kan berapa hari lalu beli es degan. Dia taruh di kamar, terus suami saya minum, belek. Mateng aku. Habis gitu tuh bilang ini, gak mau kok Tuhan. Habis gitu, ini loh saudara ya, mau tapi ono buntute. Akhirnya saya ke kamar Maria. Apa? Tadi esnya diminum papi. Lalu terus kenapa Mi? Diminum papi duluan. Mami lah pancet aja. Saudara saya ini. Tapi gini saudara. Semalam tuh saudara saya lihat. Dia bilang gini, kan kita berdua makan. Tapi saya tuh gini, kayak suami saya tuh kayak orang tahu diri. Dibiarin saya makan duluan. Tapi saya mau cepet-cepetan makan. Memang loh saudara ya, butuh proses. Akhirnya saudara, waktu saya gini 1-2 sendok saya Tuhan tegur saya, kamu tuh loh mau cepetan toh biar nanti. Maksudnya, ayo Pi, cepet sendoknya papi bawa. Terus saya peluk suami saya. Saya nyanyi lagu Bahtera.
kita akan selalu bersama. Bercanda. Saudara terkasih, kembali lagi. Apapun kita, buat saudara artinya, ibu kan sudah hamba Tuhan, tetap ada proses ternyata saudara. Selama masih hidup pasti ada proses. Nah saudara terkasih, yang saya bersyukur gini, kok suami saya tuh nggak pernah seumur hidup kayak gitu. Dia bisa ambil satu piring, dia bilang, kita makan berdua, Mak. Gara-gara sendoknya 2. Oh iya, Papi. Saudara, terus dia bilang gini, kamu mau ini, maksudnya mau nyuapin pakai sendoknya dia. Saya bilang, Winda, matikan kedaginganmu. Iya, Papi. Ini suami istri aneh, saudara, jangan ditiru. Tapi ketika langsung disuapin itu saya bilang, I love you Tuhan, I love you. Wes ya kamu coba bangga ya dengan penderitaan orang. Akhirnya saya peluk suami saya bilang gitu, besok kita makan berdua lagi ya Papi. Kenapa? Saya harus mematikan daging saya. Ya, nah saudara terkasih, itu kelihatannya sepele, buat saudara sepele, buat saya berat. Kan semua ada kelasnya masing-masing. Tapi ketika saya menyadari bahwa memang seharusnya seperti itu. Makanya saya bilang, Papi besok kita gini lagi ya. Besok kita gini lagi terus ya Papi ya. Untuk apa? Untuk menghajar di sini supaya nggak munafik. Saya yang minta. Nah nanti malam saya buktikan saudara. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kelihatannya ini saudara ketawa ya. Tapi sebetulnya di bawah semua itu ada kesimpulan bahwa suami istri harus menyatu. Tanya Pak Guanto, menyatu belum sama Bu Nini? Ayo. Pak Guanto punya PR tak paranin di rumah ya. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan.